Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Konten video kali ini temanya adalah tentang rasa takut. Kenapa rasa takut itu ada di dalam diri kita ini? Apakah rasa takut ini bawaan dari sejak kecil? Ataukah rasa takut ini yang dimasukkan ke dalam diri kita oleh pihak lain? Silakan dianalisa dulu, dicermati dulu, disimak dulu tentang tema ini, yaitu kenapa rasa takut ini ada di dalam diri kita ini. Sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut lagi. Benarkah rasa takut yang ada di dalam diri kita saat ini adalah bawaan sejak kecil, sejak zaman dulu, ataukah yang sengaja dan dipaksakan dimasukkan ke dalam diri kita oleh pihak lain? Saat waktu kita masih kecil, apalagi sewaktu anak-anak, apalagi sewaktu bayi, saya ambil contoh ringan. Saat kita masih bayi, adakah saat kita ini masih bayi terasa rasa takut? Walaupun seorang bayi itu di sampingnya ada seekor ular, seorang bayi masih tetap diam, tenang, malah cengengesan, tidak ada rasa takut sedikit pun. Si bayi tidak menjerit-jerit, si bayi tidak histeris, si bayi tidak teriak-teriak. Justru si bayi malah ngekek-ngekek, disangkanya ular itu adalah mainannya. Kenapa bisa demikian? Karena saat diri kita ini masih bayi, kita tidak pernah mendengar kata-kata dari orang lain bahwa kalau ular itu berbahaya, jika kamu dipatok oleh ular yang berbisa, kamu bisa mati. Makanya si bayi tenang karena belum terekam kata-kata itu, belum tersimpan kalimat itu. Makanya si bayi masih polos, tidak ada rasa takut, apalagi teriak-teriak. Justru cuek, tenang, diam. Di saat kita masih anak-anak, kita pun sering sekali dipaksa untuk merekam, untuk menyimpan kalimat yang menakut-nakuti diri kita. Di saat sekolah, diri kita pun sering ditakut-takuti.
Belajar kamu. Kalau nggak belajar kamu bakal bodoh, nggak bakalan bisa pinter. Nah, mulailah rasa takut itu muncul. Kalau saya tidak belajar, saya takut bodoh. Kalau saya tidak belajar, saya takut tidak bisa pinter. Semakin lama, memori kita pun penuh dengan kalimat-kalimat yang menakut-nakuti. Awas kamu jangan lewat jalan itu. Jalan itu angker. Yang tadinya cuek, nyantai, lewat jalan itu, begitu terekam, begitu tersimpan kalimat tersebut, jadi maju mundur. Muncullah rasa takutnya. Semakin usia kita bertambah, semakin dewasa, kita pun semakin hebat menyimpan memori rasa takutnya. Saya harus kerja, takut miskin. Saya harus kerja keras, takut gak punya uang. Dari situlah bukti nyata kalau rasa takut itu diciptakan oleh pihak lain dan disimpan oleh memori kita, sehingga memori kita penuh dengan rasa takut. Jangan sampai kita melakukan ibadah karena takut adanya neraka. Jangan sampai kita ini melakukan suatu kebaikan karena takut. Kalau saya tidak berbuat baik, saya takut dosa. Terus. Akhirnya diri kita pun penuh dengan rasa takut. Mau berbuat begini, takut salah. Mau berbuat begitu, takut dosa. Mau jalan ke sini, takut dimasukin ke neraka. Terus. Oke, dari sekelumit contoh itu saya ambil kesimpulannya. Saya tarik kesimpulannya adalah di saat kita dikasih tahu oleh pihak lain, kalau tidak begini nanti kamu akan begini, disitulah rasa takut mulai tumbuh. Beda dengan di saat diri kita belum dikasih tahu, kita cuek, kita nyantai. Begitu dikasih tahu, barulah muncul rasa takutnya. Itu kesimpulannya. Jadi rasa takut itu bukan bawaan diri kita sejak lahir, tapi rasa takut dibentuk, dipaksa oleh pihak lain. Oke. Seperti biasa, jika video ini penuh dengan rasa penasaran, silahkan komen. Nanti saya bikin lanjutannya seperti sinetron. Sampai di sini dulu konten video panjang dari Cerita Kita Channel. Silahkan yang belum subscribe dulu.
Dan yang sudah subscribe jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Dan saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.